Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يحترم قدرها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع إنه الدواب فلم تقرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا مربي أرواحنا كهجد الدين بن كهجد الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الهدوء عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 33 masih pada hadis yang ke-101. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih bicarakan tentang kalimat la ilaha illallah ini. Salah seorang ulama Al-Imam Al-Fatihani rahimahullah kata beliau, anna mulazamata zikriha inda dukhulil manzili tanfil faqra. Orang yang membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum masuk rumah, maka itu kalimat akan meniadakan kefakiran dari orang tersebut. Jadi antum sebelum masuk rumah jangan lupa itu baca kalimat la ilaha. Pada hadis yang lain disebutkan tambahkan surah Al-Ikhlas, tambahkan surah Al-Ikhlas. Di sebelum masuk rumah jangan dulu masuk, beri salam, kemudian jawab salamnya jangan langsung masuk. Pertama kita baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sama, meniadakan kefakiran bagi orang yang membacanya. Yang kedua adalah membaca kalimat la ilaha illallah, sama dia fungsinya, meniadakan kefakiran. Yang ketiga membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Jadi sebelum masuk rumah, jadi ada 3 kalimat yang kita baca. Yang pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang kedua kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga kalimat selawat minimal tadi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Dan kalimat la ilaha illallah ini adalah di antara jalan kita menuju Allah. Kan banyak. Jalan menuju Allah kan banyak. Ada mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baca Quran, salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, itu semua adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang paling utama. Jadi jalan menuju Allah sangat banyak. Bi'adadil anfas kata ulama. Sebanyak nafas kita. Artinya apa? Semua jalan menuju Allah itu adalah baik, tapi ada yang terbaik. Ada yang apa? Yang terbaik. Ada yang paling utama. Apa itu? At-ta'allum wa ta'lim. Jangan ditinggalin itu. Afdalut turuq at-ta'allum wa ta'lim. Belajar dan apa? Dan mengajarnya, subhanallah, ini paling baik jalan menuju Allah adalah at-ta'allum wa ta'lim. Ini kata ulama demikian. Kenapa demikian? Sampai salah seorang ulama Hadramut yang dibilang Sultanul Ulama Al-Habib Salim Asy-Syati rahimahullah, kata beliau apa? Majlis ilmu itu lebih utama dari 1000 majlis maulid. Majlis ilmu itu daripada majlis 1000 maulid. Kan orang sekarang demen hadir maulid tapi nggak ngaji, kan begitu. Sering nggak begitu orang angkurat-angkurat masjid, musola. Kalau pas lagi bikin maulid semua datang, kerepotan. Yang nggak pernah ngaji pada apa? Datang, kerepotan bikin maulid. Yang repot dia, kita sih nggak repot gitu. Yang repot dia orang. Ini padahal kata Habib Salim Asy-Syati rahimahullah, kata beliau apa? Majlisul ilmi afdalu min majlisil maulid bi alfin. Lebih utama majlis ilmu 1000 kali ketimbang majlis maulid. Kenapa demikian? Karena tadi jalan menuju Allah itu yang terbaik dan tadi apa? At-ta'allum wa ta'lim. Belajar dan apa? Dan mengajar. Orang sekarang pada gandum hadir maulid tapi tidak mau apa? Tidak mau belajar, nggak mau hadir ke majlis ilmu. Nanti bikin panitia maulid, pokoknya semua datang semua. Pas ngaji datang nggak? Nggak sama sekali. Kenapa demikian sampai seperti itu? Kata ulama, jalan yang terbaik menuju Allah adalah tadi apa? At-ta'allum wa ta'lim. Saya bawa kitab ini. Kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, pada juz yang pertama. Yang pertama adalah ucapan daripada Imam Mujahid rahimahullah. Apa kata beliau? La yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbirun. Orang yang malu yang bukan dipuji pada agama itu nggak pernah mau belajar ilmu agama. Yang kedua, orang yang sombong nggak bakal mau belajar ilmu agama. Itu dua orang. Ini yang bilang siapa ini? Al-Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in. Kata beliau, tidak akan mau hadir majlis ilmu, tidak akan mau belajar ilmu agama. Pertama kali siapa? Orang yang malu tapi malu nggak dipuji dalam hukum agama. Karena ada orang malu agama puji. Kayak dia pengen berbuat maksiat, dia malu, nggak mau, malu dengan Allah. Itu kan malu yang diapakan tuh, yang dipuji. Tapi ada orang yang pengen ke musola, malu itu malu yang nggak dipuji seperti itu. Nah, orang yang pertama tadi, orang yang nggak belakang hadir majlis ilmu adalah orang yang apa? Yang malunya tidak dipuji pada hukum syarak. Yang kedua, orang yang tadi apa? Yang sombong. As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau apa? Ni'man nisa'ul ansar. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan Ansar. Kenapa demikian? Lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Perempuan Ansar enggak pernah malu untuk belajar agama, subhanallah. Dipuji oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Perempuan yang terbaik adalah perempuan dari kalangan Ansar. Mereka paling banyak belajar ilmu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau belajar dengan malaikat siapa? Malaikat Jibril sampai akhir hayat beliau, sebelum wafat beliau. Dari pertama turun surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Terakhir surah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Lihat tuh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita masih belajar kepada siapa?
Malaikat Jibril sebelum wafatnya. Ini Nabi bukan Rasul bukan. Oh, ya. Nabi masih belajar juga dengan para sahabatnya. Antum bisa bayangin. Nabi Muhammad SAW masih apa? Belajar dengan salah seorang sahabatnya. Siapa itu? Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah mengatakan, ini kita paling masyhur ini, Al-Muhadzab juz yang pertama. Kata beliau dalam hadis yang sahihain muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dia berkatakan, anna Rasulullah SAW qara'a lam yakunil ladzina kafaru ala Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu wa qala amarani Allah an aqra' alaihi, bahwasanya Rasulullah SAW masih belajar baca di hadapan salah seorang sahabatnya. Surah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus sampai habis. Baca di hadapan siapa? Belajar kepada siapa? Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, Nabi masih apa? Belajar kepada Sayyidina Imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Amarani Allah an aqra' alaik. Allah perintahkan aku untuk membaca surah ini di hadapan engkau. Ya Allah, Nabi masih belajar kepada siapa tadi? Salah seorang sahabatnya, Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala rahimah. Nih sahabat bukan, Nabi bukan, cuma datang maulid doang. Maulid doang kelewatan. Majlis ilmu tadi yang belajar tadi Al-Habib Salim Asy-Syadzili rahimahullah, kata beliau apa? Majlis ilmu itu lebih utama, lebih baik daripada 1000 majlis maulid. Antum bisa bayangin itu. Antum datang majlis maulid 1000, Jakarta ada 1000? Nggak ada 1000 Jakarta, nggak sampai 1000 itu makan kebulik enak-enak kan. Kebulik lagi 1000 kali nggak mungkin, tapi 1 kali ente hadir majlis maulid, majlis ilmu itu lebih apa? Lebih utama daripada hadir ke 1000 majlis maulid. Kenapa demikian? Di itu majlis ilmu adalah tempat atau jalan menuju Allah yang tadi paling apa? Paling utama, paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi antum bisa bayangin, Rasulullah SAW masih belajar dengan malaikat Jibril sampai akhir hayat beliau. Juga beliau masih belajar kepada salah seorang sahabatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Bahkan pada jamaah sekalian, ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah kata beliau apa? Beliau mengutip ucapan dari salah seorang sahabat Nabi, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? La yazalur rajulu 'aliman ma ta'allama. Orang itu dibilang orang berilmu selama dia masih mau belajar. Selama dia masih mau ngaji, masih mau belajar, hadir majlis ilmu, ini orang dibilang orang yang apa? Orang yang berilmu. Tetapi kata beliau, fa idza taraka al-ilma wa zanna annahu qad istaghna wa iktafa bima innahu fa huwa ajhalu ma yakun. Antum perhatikan ini, subhanallah, ucapan kalimat ini. Sayyidina Sa'id bin Jubair kata beliau, orang itu masih dibilang seseorang yang ahli ilmu agama, masih dibilang orang yang dibilang ahli ilmu selama dia masih apa? Mau belajar. Tapi kalau sudah meninggalkan belajar, nggak mau hadir majlis ilmu, kata beliau apa? Fahuwa ajhalu ma yakunu. Ini orang-orang yang paling goblok. Yang paling apa? Yang paling bodoh, yang paling goblok. Ya Allah, orang merasa udah pintar, nggak mau apa? Hadir majlis ilmu. Ini orang, kata Imam Sa'id bin Jubair, adalah orang yang paling bodoh, yang paling goblok. Makanya antum untung, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, masih luangin waktu. Sekalipun capek kerja, dagang, usaha, ngobjek kita capek macam-macam, kita punya kegiatan, tapi mau apa? Luangin waktu kita untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Para jemaah sekalian, bahkan Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah kata beliau apa? Bahwasanya seseorang itu akan meraih apa yang dia inginkan, dunia atau akhirat. Subhanallah, ini antum bisa bayangin ini. Sebab keberkahan dari apa?
dan di majlis ilmu yang dia hadiri itu ada keberkahan, subhanallah itu. Ada keberkahan dari apa? Setiap majlis ilmu yang kita hadiri. Kenapa demikian? Di sana ada dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW, dibacakan kalam ulama, subhanallah itu. Makanya demikian, bahwasanya orang-orang yang belajar ilmu agama dijamin bahkan oleh baginda Rasulullah SAW, talibul ilmi takafala birizki. Belajar ilmu agama, Allah jamin rezekinya. Ini khusus ini. Kan kalau yang umum, secara umum Allah jamin semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah jamin semua dapat, binatang, tumbuhan, manusia dapat, kafir, mukmin, musyrik, semua dapat, munafik, fasik dapat, semua rezeki dari Allah. Ada Allah kasih bagian rezekinya, tapi ingat ada yang khusus yang Allah berikan. Siapa? Talibul ilmi takaffalallahu birizqi. Jadi subhanallah ini para jemaah sekalian. Jadi demikian tuh. Makanya kita untung. Jangan kita cuma ngejar apa majlis apa? Majlis maulid, tapi lupa apa? Tentang belajar ilmu agama. Jangan sampai tadi Al Habib Salim Asy-Syaikh rahimahullah kata beliau tadi apa? Bahwasanya hadir di majlis ilmu itu lebih utama daripada apa? 1000 daripada majlis maulidnya Rasulullah SAW. Entar repot besok daripada kita maulid nih. Gimana aja? Di mana aja pada repot. Tapi ngaji kagak sama sekali. Allah kasihan. Demikian ya. Jadi la ilaha illallah tadi di antara jalan menuju apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahkan kata ulama itu, Al-Imam Al-Faqihani rahimahullah, orang yang melazimkan menyebutkan kalimat la ilaha illallah ketika apa? Masuk rumah, maka itu kalimat tanfil faqra, akan meniadakan apa? Kefakiran. Jangan lupa 3 kalimat tadi. Sebelum masuk rumah, pertama baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang kedua baca la ilaha illallah. Yang ketiga baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Nah, itu semua tanfil faqra, akan meniadakan apa? Kefakiran. Tapi jangan baru sekali pengen kaya. Baca berkali-kali. Tetap dagang, tetap usaha. Kan nggak dagang lagi di rumah gedok. Tetap dagang, tetap kerja, tetap ngobjek usaha. Tapi jangan lupa sebelum masuk rumah tadi kalimat itu baca Al-Ikhlas sekali, kemudian la ilaha illallah sekali, kemudian selawat juga sekali. Para jemaah sekalian, pada hadis yang berikutnya mengenai kalimat la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadara malakul maut rajulan. Malaikat maut pernah mendatangi salah seorang hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fasyaqqa a'dahu. Kemudian dirobek, dibuka seluruh anggota tubuhnya. Falam yajidhu 'amila khairan qattu. Maka tidak didapati ada amal soleh apapun. Dilihat tangannya nggak ada amal soleh, kakinya ke bioskop mulu, nggak ada amal soleh semua. Matanya kebanyakan lihat perempuan, kupingnya kebanyakan dengar ghibah orang, kakinya, tangannya semua demikian. Dari ujung rambut sampai kaki semua berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat maut langsung apa? Kemudian fafakka lahyaihi, dibuka tulang rahangnya. Fawajada tarfa lisanihi lasiqan bihanqihi yaqulu, maka dia mendapatkan ujung lidahnya nempel di langit-langit mulutnya. Ini ujung lidah mengatakan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya Allah, ada kalimat tadi apa? La ilaha illallah. Padahal ini orang dari ujung rambut sampai kaki apa? Dosa semua, maksiat semua. Pas dibuka tulang rahangnya, kemudian dilihat ujung lidahnya nempel kalimat la ilaha illallah. Faghfir lahu bi kalimat ikhlas, maka Allah ampuni baginya dengan sebab kalimat la ilaha illallah. Makanya untung kita baca Ratibul Qattas, baca la ilaha illallah 100 kali, Ratibul Haddad baca sebanyak
50 kali. Cara bacanya 2 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan 4 bukan, tapi apa? 2 bacanya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bilang siapa? Ini kitabnya Syarah Ratib Al-Atras. Yang bilang cucu atau cucu daripada Sahih Ratib Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas masyaallah. Beliau demikian. Cara bacanya itu adalah 2 kali, kemudian 1 kali apa? Nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti la ilaha illallah. Kata dia nafas panjang orang. Bacanya semua dibaca sampai nafas habis baru berhenti dia. Enggak begitu cara bacanya. Jadi cara bacanya adalah sekali nafas baca 2 kali kalimat la ilaha illallah. Jadi ratibul atas baca sebanyak 100 kali, kemudian ratibul haddad baca sebanyak 50 kali. Kemudian para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syiarul mu'minin yauma yub'atuna min kuburihim. Syiar kalimat dari mukminin dan mukminat pada waktu mereka dibangkit dari kubur mereka, apa kalimat yang mereka ucapkan? Pas Allah bangkit dari kuburnya, apa yang mereka baca? Mukmin dan mukminat. Kalimatnya la ilaha illallah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Ya Allah, pas dikeluarin nama Allah dari kuburnya, yang pertama diucapkan oleh mukmin dan mukminah kalimat tadi apa? La ilaha illallah wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Jadi bukan kalimat apa? Kalimat lagu, kalimat apa macam-macam, enggak. Kalimat thayyibah yang diucapkan hanya kalimat la ilaha illallah. Bahkan para jamaah sekalian, malaikat Jibril pernah satu waktu yanusur fi fami fir'auna at-tina, pernah nyuntol tanah di mulut Fir'aun. Tujuannya apa? Makhafata an yaqula la ilaha illallah. Malaikat Jibril pernah nyumpel di mulut Fir'aun tanah. Tujuannya biar apa? Biar Fir'aun nggak sempat bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disumpel. Pas lagi ngap-ngapan Fir'aun, disumpel oleh Jibril. Tujuannya biar jangan mulut Fir'aun ini bisa mengucapkan kalimat la ilaha. Kenapa demikian? Nabi yang jamin, man qalaha sadiqan adkhalahu Allahu bihal jannata. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan benar, maka Allah akan masuk ke dalam surganya. Tuh, orang yang bilang kalimat la ilaha illallah. Makanya waktu Fir'aun lagi ngap-ngapan, langsung diapain? Disumpel pakai tanah. Takut nanti dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan para jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Nabi Musa pernah minta kepada Allah, diajarkan satu kalimat yang dia bisa berzikir dan berdoa kepada Allah. Dengan kalimat tersebut Allah bilang, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Musa minta kepada Allah zikiran yang bakal dia baca. Yang Allah kasih kalimat apa? La ilaha. Kata Nabi Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaqulu hadzal qawla. Ya Allah, semua hamba Engkau bisa mengucapkan kalimat ini. Semua hamba Engkau bisa mengucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketahuilah, law anna as-samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin ukhra malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, ketahuilah, kalau 7 lapis langit dan beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya ditaruh sebuah timbangan amal kebaikan, di piring timbangan amal kebaikan, dan kalimat la ilaha illallah ditaruh di piring timbangan yang lainnya, ditaruh ini
7 lapis langit beserta isinya, 7 lapis beserta isinya. Yang sebelah kanan, yang kiri taruh kalimat la ilaha. Mana yang berat? Malak bihinna la ilaha illallah. Yang berat adalah kalimat la ilaha illallah. Antum bisa bayangkan itu kalimat itu. Maka dahsyatnya luar biasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.